Sungguh malang nasib gadis cantik bernama Eddie ini. Menjelang hari pernikahannya, ia justru mendapatkan kenyataan jika calon suaminya telah mengkhianatinya. Di mana sebelumnya, seorang dokter bedah syaraf bernama Vincent datang ke Halloween party dan melihat sikap sahabatnya Greg yang tengah berbicara mesra dengan istri cantiknya. Tangan Vincent, Tricia pun buru-buru menghampiri suaminya itu dan menyambutnya. Namun Vincent yang dibakar api cemburu pun tak mampu menutupi kekesalannya. Namun ia memilih bersikap tenang sambil mengawasi gerak-gerik istrinya yang asik berbincang dengan rekannya yang lain. Greg pun mengatakan jika ia akan pergi ke Paris. Ucapnya seraya melihat ke arah Tricia. Saat pulang, Vincent pun masih menahan kemarahannya, sedangkan istrinya tampak acuh tak acuh, di mana Vincent pun berkata jika akan ada makan malam penggalangan dana di rumah sakit minggu depan. Yang dijawab Tricia jika minggu depan ia akan pergi ke luar negeri, dan ia sudah memberitahukan Vincent 3 minggu yang lalu. Ucapnya membuat tangan Vincent bergetar, lalu bertanya apakah istrinya akan bertemu dengan pembeli atau dengan Greg. Tanyanya yang spontan membuat Tricia terkejut. Vincent pun bertanya sudah berapa lama Tricia berselingkuh dengan sahabatnya itu. Yang dijawab Tricia jika ia tak berselingkuh dengan Greg. Tapi kau menginginkannya, ucap Vincent marah. Tricia terus mengatakan kalau ia sama sekali tak pernah berselingkuh dengan sahabat suaminya itu. Namun Vincent yang sudah dibakar api cemburu pun mengusir istrinya itu untuk keluar. Dengan kalut, Tricia pun akhirnya turun di jalanan sepi itu dan Vincent pun pergi meninggalkannya begitu saja. Tricia kebingungan, namun tiba-tiba hujan turun begitu deras, membuat Vincent pun tak tega dan memutuskan untuk kembali menjemputnya. Dan saat tiba, ia pun mengatakan jika malam ini ia akan tidur di rumah sakit, sementara Tricia ingin mengajaknya bicara. Tricia pun mengatakan jika tak ada yang terjadi antara dirinya dan Greg. Ia berusaha meminta maaf, namun Vincent yang marah pun memilih pergi. Keesokan harinya ternyata Vincent mendatangi kediaman sahabatnya dan tanpa basa-basi Vincent pun meninju sahabatnya itu, lalu kembali pergi. Saat di rumah, kedua pasangan itu pun kembali bersikap biasa saja di hadapan anak-anak mereka. Ketiga remaja itu tampak kompak, namun Tricia tampak khawatir melihat reaksi suaminya yang masih terlihat menahan amarahnya. Saat putra bungsu mereka meminta izin untuk pergi bersama teman-temannya, Vincent dengan tegas melarang dan mengatakan jika mereka akan pergi mengunjungi makam putranya Adrian besok. Saat akan masuk ke kamar, Vincent mendengar Tricia yang sedang berbicara di telepon, yang ternyata Tricia membatalkan keberangkatannya ke Paris pada kliennya di sana. Namun hal itu tak membuat amarah Vincent mereda, karena ia benar-benar mencurigai jika Tricia telah berselingkuh dengan Greg. Keduanya pun kembali bertengkar, yang akhirnya Vincent pun memutuskan untuk tidur di kamar tamu. Ia benar-benar marah hingga membuat Tricia pun menangis. Yang sebenarnya pria itu sangat mencintai istrinya, namun hubungannya dengan Tricia istrinya memang sedang tak baik-baik saja. Sementara itu di sebuah tempat, seorang gadis bernama Eddie sedang melakukan fitting gaun pernikahannya. Ketika tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan dari nomor kekasihnya yang tiba-tiba mengirimkan sebuah rekaman video yang sedang berhubungan dengan seorang gadis. Membuat Eddie merasa syok. Eddie pun melarikan kendaraannya di jalanan itu dengan hati yang remuk redam dan terus terbayang dengan rekaman video itu. Namun seketika, Eddie melihat sebuah billboard di depannya dan ternyata model itu sangat mirip dengan gadis yang berselingkuh dengan Rian, hingga membuat gadis itu pun kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Yang ternyata Vincent sedang melintas di wilayah itu dan bergegas turun untuk menolongnya. Beruntung Eddie selamat dan Vincent pun mencoba menyadarkannya dan bertanya siapa namanya. Saat selesai mendapatkan perawatan, calon ibu mertuanya pun menemuinya, karena wanita itu sangat menyayangi Eddie. Yang ternyata Eddie telah berbadan 2, namun akibat kecelakaan itu ia harus kehilangan bayinya. Hingga membuat gadis itu benar-benar terpukul. Rian pun berusaha membujuknya untuk tak minum sebagai pelariannya. Namun Eddie berkata jika ia harus mabuk agar bisa memaafkan pengkhianatannya. Membuat Rian terkejut karena Eddie ternyata telah mengetahuinya. Yang akhirnya Rian pun berterus terang jika selama ini ia memang mencintai Eddie. Namun perasaan itu seakan memudar ketika ia telah melamarnya tahun lalu dan mengatakan jika ia mungkin membutuhkan sesuatu yang berbeda. Ucap Rian membuat Eddie benar-benar marah dan akhirnya ia pun memilih berpisah. Hingga keesokan harinya, saat tiba di kantor, rekannya memberitahukan jika undangan pernikahannya telah tiba. Namun Eddie meminta rekannya itu untuk memberikan kunci rumah yang ditempatinya saat ini pada calon mertuanya sebagai pemilik perusahaan itu. Membuat Rian yang melihatnya mengatakan jika rumah itu kini menjadi miliknya. Namun Eddie menolak dan mengatakan agar Rian mengembalikannya pada ibunya. Walaupun Rian berusaha membujuknya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan itu adalah panggilan dari gadis model yang berselingkuh dengannya. Eddie pun berkata jika Rian memang tak mencintai gadis itu, maka ia harus mengatakannya pada gadis itu. Tapi Rian hanya terpaku membisu. Membuat hati Eddie benar-benar hancur dan pergi meninggalkan pemuda itu.